Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Erinsu. Nah, kali ini sebelum kita mulai videonya, saya pastikan ini benar-benar asli ya. Nah, seperti ini teman-teman, saya scroll ke bawah. Nah, ini benar-benar asli. Nah, kali ini saya mau belak-belakan soal pendapatan YouTube channel saya. Di sini belak-belakannya, kita belak-belakan ataupun nggak ada setting-settingan, nggak ada bohong-bohongan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendirilah ya. Oke, kali ini seperti teman-teman lihat, bisa teman-teman saling lihat pelan-pelan sambil mendengarkan lah seperti itu ya. Oke, awal mulanya saya mulai main YouTube itu kita anggap saja 2018, oke. Nah, di 2018 itu dimana tentu kita semua tahu lah, ibaratkan di sini semua sudah common ya, yaitu 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, oke. Nah, semuanya pasti sudah tahu. Yang artinya saya sudah bisa monet di tahun 2019. Oke, mantap. Nah, kali ini banyak yang bakal saya bagi-bagikan. Dan di sini beneran ya. Ini beneran. Jadi ini sebenarnya saya bongkar. Jadi ini kalau entah dicek di Social Blade ya kan. Ibaratkan nggak gitu akurat lah seperti itu ya. Jadi ini pendapatan aslinya. Dan pertama yang harus kita adding itu adalah di mana video gua rata-rata semuanya di atas 10 menit. Oke. Nah, sebelumnya ini saya sudah rangkumkan 2018, kita anggap saja saya mulai di situ, dan 1 tahun saya baru dapat 1K subscriber sama 4000 jam tayang. Bilanglah seperti itu ya. Karena saya nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi di sini saya kasih lihat. Nah, ini seperti teman-teman saya kasih lihat, saya scroll ke bawah terus. Jadi ini beneran ya, beneran nggak ada settingan. Nah, video gua ada berapa? Video gua ada seratusan lebih. Ya, bayangkan seratusan lebih. Kali ini dari sudut pandang ini saya jangan kita sambil bahas santai, oke? Video gua ada seratusan, dan kalau di editing itu ada namanya bitrate ya. Apa itu bitrate bang? Jadi ketika kita edit video, kita mau sudah edit selesai, mau kita ekspor ataupun mau kita jadikan jadi sebuah file baru yang artinya semua jadi satu. Nah, bitrate itu ada berbagai jenis. Kita anggap saja 10.000 bitrate, 20.000 bitrate, 30.000 bitrate, sampai 80.000 bitrate. Nah, kegunaan bitrate itu apa? Kegunaan bitrate itu ibaratkan gini, lebih membuat videonya lebih mulus. Cuman semakin tinggi bitrate-nya, semakin halus videonya, semakin besar gigabyte-nya. Oke. Kali ini semuanya udah tahu video saya ada di atas ratusan. Nah, bitrate saya berapa? Jadi rata-rata saya bikin bitrate-nya itu 30.000. Jadi saya nggak bikin di bawah 30.000 ya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman, kalau bitrate kita tinggi, rata-rata kalau penonton nonton itu kalau nggak salah di size 360, di kualitas 360 nggak gitu blur katanya. Cuma nggak tahu lah. Cuma standar gua di sini yang 30.000 bitrate. Oke. Nah, dalam video 10 menit, dalam video 10 menit bitrate, kalau kita gambarnya banyak, yang artinya ada pergerakan ke sana kemari di mana gambarnya berbeda-beda. Kalau kayak gini pasti agak rendah. Contoh seperti ini, saya buat video bitrate-nya 30.000, pasti di bawah 2 giga. Kenapa? Karena ini ibaratkan gambarnya yang gini-gini aja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, upload video seperti ini, bitrate-nya nggak perlu tinggi-tinggi amat. Tapi kalau upload video yang gerak, video yang kayak action gitu, perlu yang namanya bitrate tinggi, seperti di atas 30K atau 30K, seperti itu. Nah, yang artinya gini, kalau saya bikin video ini dengan bitrate di bawah 30K, pasti size-nya di bawah 2 giga seperti itu. Tetapi kalau saya bikin bitrate video ini 3 giga, 3 giga pula, 30.000 bitrate, maka size-nya bisa di atas 2 giga lebih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah,
tergantung lagi. Di sini kita sambil bahas santai. Yang artinya kayak gini, saya nggak perlu bitrate tinggi-tinggi. Kenapa? Karena video ini nggak bergerak seperti itu. Hanya menampilkan hal seperti ini. Jadi nggak perlu bitrate tinggi-tinggi. Kecuali kalau kita entah vlogging, perlu yang namanya bitrate tinggi-tinggi. Nah, anggap saja video saya ini kita ambil pukul rata itu 2 giga lah ya. Ngomong enaknya 2 giga. Oke, gua punya video lebih dari, ada yang sampai 30 menit. Cuman di sini yang kita ambilkan itu adalah 2 giga per video. Yang artinya gua sudah punya 100 video, 2 giga kali 100 video. Nah, sama dengan 200 giga. Oke, mantep. Nah, ini setelah saya teman-teman lihat di sini. Setelah saya bisa memonetisasi di 2019 sampai 2020 dan ya hasilnya seperti apa teman? Hasilnya seperti ini. Jadi bahkan berkarirnya saya ini mungkin kita bilang enaknya 2 tahun lah ya. 2 tahun dapatnya cuman $220 ya. Kita kalikan saja $1 itu 20.000. Mau ngeri ya kan, kalikan saya 20.000 yang artinya kita hitung enak aja 4 juta. Jadi saya menghasilkan uang selama 1 tahun adalah 4 juta. 4 juta modal saya itu bilang saja 2 giga per video ya. Bilang 2 giga per video kali 100 video 200 giga modal saya. Nah, bisa bayangkan teman-teman. Oke, kali ini saya gimana bilangnya? Ini sebenarnya banyak yang bakal bilang, wah ini kamu ibaratkan menyudutkan yang artinya membuat banyak YouTuber itu ngedown gitu loh. Karena seperti ini ya kan. Karena penghasilannya seperti ini. Mungkin seperti itu karena banyak YouTuber yang penghasilannya bahkan lebih dari saya yang viral-viral lah seperti itu ya. Karena di sini kan saya yang bukan viral punya. Oke. Pertama yang mau saya kasih tahu adalah pertama, saya nggak peduli. Saya dulu ingat banget saya nggak ada sub for sub. Yang artinya saya jarang sub for sub. Kedua, upload video itu sesuai kemauan saya. Jadi kalau mau saya upload video ya udah saya upload yang memang saya mau upload seperti itu. Yang artinya kalau kita track back lagi, jadi saya itu ada video di atas 200-an. Jadi ada beberapa yang nggak keluar seperti itu. Jadi bahkan macam video pamer-pamer ya, bahkan ini ya macam ada video-video tertentu yang bahkan nggak enak saya keluarkan sudah nggak saya upload, hapus saja seperti itu. Nah seperti itulah ya ceritanya. Kedua, saya ke YouTube ini karena ibaratkan iseng-iseng. Jadi saya bukan ekspektasinya, saya bukan ibaratkan wah gara-gara YouTuber yang terkenal gajinya katanya bermiliar-miliar. Bukan seperti itu ya. Jadi saya ikut YouTube itu karena iseng-iseng, oke? Yang artinya gini teman-teman. Jadi di sini gambaran yang saya kasih lihat ini adalah di mana ujung-ujungnya kan saya memonetisasi ya. Apakah saya untung? Nah, itu kan pertanyaannya. Apakah saya untung? Oke. Jawabannya adalah kalau kita mau ngomong untungnya, pasti kita untung. Kenapa? Sekarang channel saya sudah bisa memonetisasi. Oke. Nah, ada ruginya nggak? Menurut saya secara pribadi, saya nggak ada rugi sama sekali. Karena memang saya buat semua videonya sesuai kemauan saya. Oke, saya ulangnya lagi, saya membuat video saya sesuai kemauan saya. Oke. Nah, apakah ada dampak buruknya yang terjadi di ini karena saya punya kehidupan nyata, akhirnya ada waktu yang saya sisihkan untuk di YouTube seperti itu kan, ada dampak buruknya? Enggak sama sekali. Kenapa? Kita balikkan lagi. Saya upload sesuai dengan keinginan saya. Mau saya upload. Kalau saya nggak upload, ya udah saya nggak upload seperti itu. Nah, kali ini sebagai suatu motivasi, inspirasi yang artinya gini loh, saya bukan mewakili ataupun bukan menggambarkan seorang YouTuber yang penghasilannya itu viral-viral, enggak seperti itu teman-teman. Jadi ini saya mewakili buat konten yang dimana itu sesuai keinginan gua, nggak ada batas, mau upload ya, untung ruginya sama gua itu nggak ada masalah gitu loh. Nah ini teman-teman lihat di sini. Nah
Oke, per bulannya berapa? Ya udah gua kasih lihat saja. Kita bilang saja Februari. Nah, jadi kalau selama ini teman-teman lihat di sini ini 15 dolar, teman-teman bayangkan $15 satu bulan ya teman-teman ya, bukan satu hari, oke? Jadi penghasilan saya ini yang kira-kira nggak sampai $1 per hari. Nah, seperti itulah ya, ibaratkan nanti di sini selama ini perjuangan saya di 2018 ke 2019 sampai 1K subscriber, 4 jam watch tayang, sampai bisa monet seperti itu. Nah, awal mulanya ini saya nggak mau memonetisasi. Awal mulanya, cumannya di sini saya coba. Yang artinya saya coba itu ada apa? Memanfaatkan yang bisa saya monetisasi seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Sedangkan saya bisa monetasi, penghasilannya juga tidak sebegitu banyak lah ya. Tidak sebegitu banyak. Yang artinya saya masih berharap di profesi saya yang di dunia nyata seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa dapat gambarannya yang artinya apa? Apa yang membuat saya bertahan di sini sangat lama? Karena satu, saya memang upload video memang sesuai keinginan saya teman-teman. Saya bukan ekspektasinya dapat view berjuta-juta per hari. Enggak seperti itu. Yang artinya apa? Mungkin di sini bilang, teman-teman bakal bilang, wah penghasilannya nggak kena nih kan. Bilang sama gua, wah penghasilan nggak kena dong. Ya, yang sekarang gua nggak berharap penghasilan dari YouTube ini sendiri. Permasalahan di gue cuma satu teman-teman. Betul cuma satu. Yang artinya apa? Kehabisan ide untuk upload video. Itu yang jadi masalah buat gue. Yang artinya apa? Rugi untung sama gue gak masalah. Tetapi yang jadi masalah sama gue adalah kehabisan ide untuk buat video, untuk upload. Karena dari dulu sampai sekarang saya gak pernah upload video setiap hari. Nah, jadi itu ibaratkan ada suatu challenge yang bikin saya agak pening kepala lah seperti itu. Cuman ada menyenangkannya di mana buat kita pening kepala. Jadi gua ini kadang suka pening, buat kepala gua pening sendiri. Contoh YouTube gua lakui, gua gak pandai ngebuat blog, akhirnya pun gua lakui. Kenapa? Orang banyak bilang blog ini bisa menghasilkan tapi susah buatnya. Gua juga pernah buat blog yang artinya gue juga pernah main-main ya kayak saham-saham gitu. Pernah banyak yang gue lakui. Rugi untung bukan, ya ibaratkan rugi untung itu saya akumulasikan menjadi pengalaman. Contoh seperti kalau teman-teman ikut video gue yang gue bahas cupang, ya ada rugi untungnya juga. Sama semua, rugi untungnya ada. Cuman menjadi pengalaman, itu yang enaknya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan bahkan gak perhitungan, macam gue gak perhitungan, apa berarti gue selama ini melakukan banyak hal itu rugi gak? Oke, bilang saja gue banyak melakukan sesuatu rugi, seperti gue melakukan A, rugi, melakukan B rugi, tapi kadang ada untungnya, ada ruginya, but semuanya bakal jadi pengalaman, seperti itu. Jadi di video kali ini yang bakal saya tunjukkan itu adalah gambaran yang artinya menggambarkan, ya saya bukan menggambarkan sebagai mewakili sebagai cara mendapatkan view berjuta-juta, enggak, cuma saya menggambarkan sebagai seseorang yang gimana bilangnya, berjuang amat enggak gitu, enggak berjuang pun enggak seperti itu, yang artinya saya di tengah-tengah, yang artinya tetap konsisten walaupun tidak setiap hari, tetap ada seperti itu ya, yang artinya saya terus buat video seperti itu. Nah, ya udah teman-teman gambarkan sajalah seperti itu ya. Cuman di sini yang bisa saya konklusikan adalah apakah seseorang itu bisa sukses. Jadi ingat teman-teman, definisi saya itu sebagai orang sukses itu bukan dari berapa banyak duit yang gue dapat, tapi dari apa yang gue mau. Nah, ini yang berbeda. Konteks dimana kalau misalnya saya mau dapat uang banyak itu berbeda dengan konteks dimana saya mau mendapatkan target itu sendiri. Contoh seperti ini. Ini saya buatnya memang saya mau mencoba 1000k subscriber sama 4000 jam tayang. Saya bukan mau buat bukan mau buat view-nya banyak, enggak. Kalau mau buat view-nya banyak sebenarnya gampang. Saya bisa bayar orang settingan, saya bisa buat macam pura-pura kesurupan pun bisa seperti itu. Kenapa saya bisa membuat suatu, dulu pun saya pernah
kepikiran seperti itu. Cuman di sini saya menantang diri saya yang di mana saya mau dapat goal ini. Goalnya apa? Saya nggak pernah minta subscriber for sub, saya nggak pernah nge-share video saya nggak pernah yang namanya tagline, yang artinya nanti kan saat kita upload video ada tulisan tagline-nya apa, tagline ini, tagline itu. Saya nggak ada yang saya ini kan ya. Cuman saya upload, taruh, selesai, upload, taruh, selesai, seperti itu. Tinggalkan, log out, upload, taruh, selesai, log out, seperti itu. Nah, dengan ini saja saya bisa dapat target saya. Memang dalam 1 tahun, tapi jangan pandang 1 tahunnya, tapi pandang yang namanya suatu target yang bakal bikin saya sukses dalam 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Tapi jangan dipandang uangnya. Kenapa? Karena memang target saya bukan di uangnya. Kalau uangnya mungkin nanti kedepannya saya mikir-mikir. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya. Kali ini opini gue belak-belakan soal pendapatan gue. Nggak ada settingan di sini ya. Nggak ada settingan. Teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Menilai sendiri. Nah, ini suatu video yang lumayan lama. Cuman di sini ya ibaratkan pasti teman-teman bakal dari 10 orang, ya kan, pasti rata-rata 6 yang merasakan hal yang bakal seperti ini, 4 yang sukses besar-besaran di keuangan. Tapi ujung-ujungnya apa? Dari 10 orang, dari yang 4 yang sukses, dari 6 yang sukses, pasti nanti ada yang mundur. Nah, tergantung kitanya siapa yang bakal mundur. Yang terkuat pasti jarang mundur. Yang artinya apa? Maka di sini bisa saya enak ngomongnya, sebenarnya semua itu kalau kita nggak pandang uang ya, pandang usahanya, itu tetap membuahkan hasil. Dan pun walaupun contoh seperti saya katakanlah rugi ya, tetapi itu ada esensinya gitu loh. Rugi sama gue gak masalah, untung sama gue pun gak masalah, seperti itu. Tetapi enaknya ini seperti itu, enaknya dalam kita menjalani, menggali pengalaman. Dan gue pun pernah coba juga kerja online, pernah. Cuman ya banyak yang gue lakui, ada untung ada ruginya. Tetapi satu hal yang pasti menyenangkan lah sama gue secara pribadi. Nah, sekian dari saya, dan di sini saya rangkumkan. Ya teman-teman boleh nilai sendiri di sini. Jadi ini saya belak-belakan soal yang di YouTube ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Risu pamitan. Bye-bye.